akan terlihat jelas di sana arahnya kemana. Kalau masih seperti ini, ya tentu kalau kita memaksa diri untuk entry, pasti nanti ketika kita entry buy marketnya turun, ketika sell marketnya naik. Ya karena masih belum jelas, arahnya masih belum jelas. Maka penting untuk menentukan peluang yang tadi. Nah, biasanya pasar-pasar rame itu tentu di malam hari, di mana malam itu ada pertemuan pasar. Jadi antara Amerika dan Eropa ketemu di sana. Kenapa kok harus itu? Karena mereka pemain besar. Rata-rata yang menjadi penggerak dari pergerakan pasar uang ini adalah Amerika, Eropa. Nah, pasar Amerika ini bukanya malam. Kalau di kita di Indonesia ini sekitar jam jam berapa ya? Jam 7 sampai jam 3 ya. Jam 7 jam 19. Jam 19 sampai jam 03. Kemudian Eropa ini masuknya sekitar jam 2 siang sampai jam 22 malam. Nah, pasar yang paling ramai tentu pertemuan di antara duanya. Pertemuannya jam berapa? Ini jam 7, ini jam 10, berarti antara jam 7, jam 19 sampai jam 22. Ini adalah puncaknya, puncak pasarnya. Maka kenapa banyak trader rata-rata kerjanya malam? Karena dia melihat di situ pasar besarnya sudah ketemu. Kalau pasar besar ketemu, tentu pergerakannya akan makin makin jelas di sana. Artinya banyak peluang yang bisa dimanfaatkan. Dia bergerak naik turunnya dengan cepat sekali. Sehingga cukup mudah bagi seorang sniper maupun seorang scalper untuk mengambil peluang di sana. Namun demikian bukan berarti pagi itu pasarnya sepi, ada kalanya juga ramai, tergantung bagaimana gaya trading kita. Kalau kita suka yang lambat, ya enggak masalah kita ambil pasar Asia yang pagi. Tetapi tentu lebih lama nanti dalam kita menunggu. Ya kalau kita sabar dan kita punya punya kecocokan, ya tidak masalah. Tidak masalah kita menggunakan atau masuk di pasar pagi, pasar Asia. Ya, itu kira-kira Bu yang mungkin bisa ditekankan. Yang pertama harus dimantapkan dulu teknik tradingnya, termasuk tadi cara membacanya. Kemudian emosinya dikontrol, jangan buru-buru. Kemudian profitnya juga dikontrol, jangan terlalu banyak, jangan terlalu over artinya. Dan tentu harus disiplin. Kalau misalkan kita sudah dapat profit, target kita misalnya sehari $2.000, sudah mendekati atau lebih sedikit harus sudah berhenti, jangan masuk lagi. Masih ada hari esok begitu. Berarti kalau harian gitu profit 10 pip udah bagus ya Pak? Eh, Sekali sekali masuk ya. masuk. Ya, kalau sekali masuk sudah cukup, Bu. Bukan bagus tapi cukupan. Cukup itu mudah didapatkan. Kalau kita ngambilnya terlalu jauh, jangka panjang nanti. Jadi ambilnya sekali transaksi, satu kali profit transaksi itu bisa kita ambil tadi 10 pip misalkan. Boleh saja. Saya kalau di broker saya ngambil 100 pip ini ya. Rata-rata begini. Sehingga kalau 0,5 lotnya ya jelas $50. Close sudah. Iya. Kalau misalkan 0,25 jelas sudah 25. 1,25 jelas sudah $1 sekian ya. Kadang $1.30 masuk sudah. Close duluan. Ini kalau kita kumpulkan 5 kali saja sudah lebih dari cukup Ibu. Jadi caranya begitu. Kalau kita ngambil terlalu jauh, ngambil misalkan 20, ngambil 30, ya belum tentu nanti kena, belum tentu kena.
kecuali pasarnya ramai. Kalau pasar yang sedang, pasar yang belum terlalu kuat, ngambil 100 ini pun terkadang sih lama. Tapi kalau cuma 10 ini rata-rata sudah kena. Artinya yang tadi yang saya maksudkan, di broker saya berarti 100 ini akan lebih cepat kita dapatnya dibanding dengan target yang lain. Sehingga kalau misalkan sehari kita butuh 1000 pip atau 100 ya, dibagi dengan setiap close itu kita berapa target kita. Kalau target kita 100, berarti satu hari hanya butuh 10 kali transaksi. 10 ini pun tidak tentu selalu 10, terkadang setiap close-nya tidak selalu kita dapat 100. Ada kalanya lebih. Ya, ada kalanya tadi jenengan misalkan ada kalanya 15, ada kalanya 20. Karena pasar itu kondisinya kadang cepat. Begitu kita entry tidak butuh waktu lama, terkadang langsung profitnya banyak. Ya, itu kira-kira. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan angka lot yang stabil. Angka lot berapa itu dicoba semuanya dulu. Artinya dicoba, kira-kira saya cocok dengan lot berapa yang mudah untuk mendapatkan target saya. Kemudian bisa saya kendalikan. Kemudian bisa saya atasi ketika tidak sesuai dengan analisa. Itu dulu yang penting, lotnya ini disiapkan. Kemudian batasan resiko tadi ini harus betul-betul harus kita sudah siapkan semuanya. Tidak harus wajib menggunakan stop loss, tetapi wajib dibatasi. Kalau tanpa stop loss berarti harus pastikan jangan keluar dari situ, jangan ditinggalkan, pastikan harus sudah selesai clear kalau kita mau meninggalkan chart yang ada. Ya seperti itu kira-kira Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silakan sampaikan. Kemudian Kalau kan average down martingale Pak, itu yang posisi lama di close dulu apa enggak? tergantung kondisinya Bu. Kalau misalkan ada kecenderungan untuk masih balik, trennya masih kuat ke atas, ini masih di area koreksi. Di area koreksi ini ambil 50%-nya. Kemudian yang di atas itu tidak terlalu jauh, tidak lebih dari 800 pip atau 80 tadi. Ya kita bisa biarkan dulu. Kalau misalkan sudah panjang bergeraknya, kita bisa close, kemudian kita bisa tambah yang di bawah. Ketika kita nge-close berarti kemampuan sudah mulai reda, artinya ketahanan mulai kembali lagi. Kalau kita biarkan terus, nanti yang jauh ini akan kembalinya sulit Bu. Kita akan memelihara kerugian yang terus menerus. Kalau saya biasanya begini, saya tunggu ya kalau misalkan begini, kemudian di bawah ini saya cover lagi, misalkan ini buy lagi, maka tentu tunggu sampai koreksi ke atas. Koreksi ini sampai buy-nya ini dapat profit, ini berkurang. Kemudian di antara ini kalau ruginya sudah berkurang, ini bisa kita close semuanya. Atau misalkan yang bawah ini punya sell 0,5, ini sell 1,0. Kemudian ini ternyata turun kuat. Kuat. Nah, ini profit. Ketika ini profit sudah banyak, close dulu. Kenapa kita selamatkan? Karena ini lotnya besar, kemudian berpotensi untuk koreksi ke atas. Ketika ini sudah di close, profitnya sampai di bawah kan lumayan. Kemudian kapan yang di atas nge-close-nya ini? Ketika dia ada koreksi, Bu. Ketika ada koreksi naik, jangan menunggu sampai menyentuh titik entry-nya. Pastikan ada koreksi kuat, kita segera close. Caranya begitu. Minimal kerugiannya lebih kecil, kemudian ini meminimalkan atau membantu mengurangi kerugian. Kalau sudah salah, yang pertama kita pikirkan adalah meminimalkan kerugian. Kalau sudah minimal, kemudian sudah clear semuanya, baru nanti kita cari peluang lagi, kita cari peluang. Nah, peluang nanti di sinilah yang nanti akan melakukan cover nanti, akan mengcover nanti. Tentu peluangnya harus betul-betul harus kita tunggu sesuai dengan catatan kita, sesuai dengan kriteria kita.
Ya mungkin kalau saya jelaskan akan sulit karena yang kita lakukan adalah trading dengan cepat. Trading cepat ini tidak ada dasar yang mendasari adalah pergerakan atau runningnya. Runningnya ketika dia kuat ke bawah, kita manfaatkan untuk koreksi, kita ambil posisi buy. Ketika ada koreksi naik, marketnya kuat turun, kemudian ada koreksi, ya. Ketika tebel awalnya, kemudian dia naik koreksi, naiknya berat lagi sampai di sini mau turun lagi, naik lagi, turun lagi, maka kita bisa ambil posisi sell di sini. Target kita tentu mendekati titik dia ke bawah lagi. Mungkin tidak sampai di sini, target 100 kita turun, kita close order kita. Jadi ini adalah permainan logika bagaimana menyesuaikan dengan kondisi pasar, menyesuaikan dengan fluktuasi harga, menyesuaikan dengan gaya kita. Bisa kita manfaatkan naik turun ini asal kita punya pengalaman, ya. Dasarnya bukan dasarnya yang mendasari kalau running kita bukan support dan resisten, bukan pola candle, bukan juga wilayah-wilayah pentingnya, tetapi murni melihat pergerakan demi pergerakan, murni melihat dari detak demi detaknya, dan itu membutuhkan waktu. Kenapa kita bisa close dalam satu candle dengan berakhir dengan profit meskipun awalnya rugi? Karena kita lebih suka bermain di area running, dan ini perlu latihan banyak. Ya, saya jarang menggunakan syarat, misalkan di area support, kemudian di sini sudah ada muncul buyer, kita menunggu satu lagi konfirmator. Saya jarang menggunakan yang ini karena ini bagi saya cukup lama dan memakan waktu yang lama juga, ya, sehingga kurang efektif bagi saya. Ya, tentu semuanya bergantung dengan karakter kita, bergantung dengan bagaimana kita nyaman dengan gaya trading kita. Semuanya boleh kita lakukan. Maka ketika latihan itu saya lebih cenderung teman-teman untuk mencoba atau mengeksplor, menggali potensi yang ada, mengeksplor potensi yang ada. Artinya ketika ada peluang di sana, kita bisa mencoba dengan lot yang lebih. Lot yang lebih ini pun kita bisa mencoba untuk melakukan cover ketika salah. Ini harus sering coba, harus betul-betul sering dilatih, ya. Keahlian kita perlu dilatih. Kalau kita tidak berlatih banyak dengan begini, maka akan sulit mengendalikan. Kenapa kita lebih cenderung menggunakan lot yang lebih besar? Karena dengan lot yang lebih, kemudian yang kita ambil pipnya kecil, target kita, ya tentu hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Berbeda ketika menggunakan lotnya kecil. Nah, lot kecil ini untuk mendapatkan maksimal tentu harus kerja keras. Harus banyak entry yang pertama. Yang kedua harus banyak modal. Ini kalau kita lotnya kecil, tetapi resikonya juga kecil. Nah, kita menggunakan lot yang lebih tentu sudah menyadari resikonya. Karena itu dilatih dengan maksimal. Bagaimana memanfaatkan lot, bagaimana memanfaatkan peluang, bagaimana ketika salah harus sudah siap dengan simulasi, harus siap dengan recovery-nya. Tidak akan mungkin habis ketika kita betul-betul memahami namanya manajemen risiko. Karena tidak kita biarkan, dan pasar itu tidak bisa tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat dalam hitungan detik, dalam waktu itu cepat, kecuali ada news berdampak besar. Nah, ketika ada jadwal news ini kita sudah tahu semua, kita baca semua, jam berapa ada berita, hari apa, sudah ada semuanya, sehingga kecil kemungkinan kita terseret dengan sangat cepat, ya. Kalau dalam kondisi normal tidak ada ceritanya pasar bergerak dalam hitungan detik, itu cepat sekali, selalu bertahap, sehingga kita bisa berpikir, sehingga kita bisa lakukan pembatasan risiko. Contoh misalkan, saya kasih contoh, market yang panjang sekalipun dia akan selalu dimulai dengan rentetan atau petunjuk yang ada. Contoh saja, ini misalkan mau turun, sebelum turun selalu diawali dengan
penolakan di sana. Kemudian mulai muncul warna merah. Kemudian muncul candle-candle yang berada di bawahnya. Artinya kalau kita ukur, kalau kita lihat secara visual, kondisi candlenya tangganya makin ke bawah. Jadi tidak serta-merta langsung panjang. Pasti bertahap terus begitu. Nah, ketika kondisi seperti ini kan kita bisa berpikir, kita bisa melakukan recovery, kita bisa melakukan cut loss di awal dan sebagainya. Nah, bagaimana yang merah, yang hijau, yang panjang? Ini berita, ada news berdampak besar. Nah, jadwalnya ada di forexfactory.com. Nanti bisa dilihat di sana jadwal kalender berita itu jam berapa saja, ada semuanya. Nah, kita bisa lihat kalau ini jelas pasti berita karena kita pasti candle ini kita mengawal juga. Kemudian perhatikan ketika dia mau turun. Ya, perhatikan ketika dia mau, ya, ya. Kalau di tempat yang tadi kan yang candle hijau terakhir kan ada penolakan panjang ya, Ya, yang Bapak kasih tanda oval. ya. Itu kan kita bisa masuk sel kan. Nah terus misalnya kita udah masuk sel, kan Bapak bilang untung 10 pip langsung diambil kan. Ya. Nah padahal dia kan turunnya masih banyak. Ya, Itu kalau kita udah untung 10 pip, terus kapan kita masuk lagi supaya manfaatin momennya ini? Tunggu sampai selesai. Atau kita kalau memanfaatkan running ya dilihat pergerakannya. Kalau pas dia sampai di bawah tebel begini, kita bisa memanfaatkan buy di sana. Atau kita bisa ambil koreksinya. Koreksi itu ketika dia bergerak turun tebal, Bu. Tebal itu di bawah tidak ada ekornya, kotak begitu ya. Tik 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 kotak cepat gitu. Nah, kita bisa ambil dengan cepat di sana. Berarti marubosu gitu ya, Pak? Iya, tapi belum selesai. Ini candlenya masih jalan. Oh. Candlenya masih jalan. Bergerak dia kuat, tebel, tidak ada ekor sama sekali. Cepat saja. Karena kalau sudah ada ekor beda lagi nanti. Maka ketika sudah panjang itu perhatikan, manfaatkan di sana untuk taking profit sebentar. Dan itu sering kita lakukan dan profit banyak. Ya meskipun target kita 100, 150 tidak masalah. Yang terpenting bisa manfaatkan dalam hitungan detik selesai itu. Kalau misalkan tidak memahami dengan teknik running, ya kita tunggu ini selesai berarti. Kalau ini selesai bagaimana? Ini selesainya begini. Nah, contoh selesainya begini. Merah. Apakah ini akan lanjut turun atau naik? Belum. Perhatikan di bawah di sini ada area support. Support tidak di breakout, dia dikembali ke atas. Kemudian di atas juga ada resisten di sana. Naiknya segini. Maka ini tengah-tengah. Kalau tengah-tengah dia selalu ada naik dan turunnya. Ini di tengah-tengah posisinya. Ya, kondisi seperti ini berarti tidak ada yang meyakinkan dan dominan. Maka yang kita lakukan menunggu sampai ada yang lebih jelas. Bagaimana lebih jelasnya? Ya kita bisa tarik garis yang di sini banyak penolakan kita tarik garis, di sini banyak penolakan kita tarik garis. Di mana di salah satu yang kita garis ini breakout, maka kita ikut kemana arahnya. Kalau dia naik dan breakout kita ikut buy. Kalau dia turun dan breakout kita ikut sell di sana. Itu aja. Nah, sekarang bagaimana misalkan ini breakout kita entry sell di sini. Itu ternyata kok naik. Nah, begini caranya. Ya, ini kan misalkan sudah breakout, ya ini breakout merah, artinya kita ikut sell. Di sini kita entry-nya sell. Oke, kita entry sell di pergantian candle di sini. Nah, sebelum naik ini turun dulu. Ini sebelumnya turun dulu. Sehingga kalau kita ngambil cuma 10 100 pip dapat ini 163 ini atau 16 sekian pip ini kita sudah dapat target kita kalau cuma 10. Seandainya kita masih belum close misal seandainya. Maka di mana kita letak untuk menempatkan kerugian kita atau batasan rugi kita. Sekali lagi dilihat di sebelah kiri, kalau ini sell berarti ruginya ketika naik, berarti di area resisten. Karena ini belum bergerak, maka sebelah kirinya kita lihat di sini. Di sini ada penolakan di sini. Diukur saja, diukur dari titik entry kira-kira ini 300, kita naikkan sedikit 400 sampai 500 boleh. Oke. Kita taruh di sini adalah area stop loss kita. Misalkan
SL berada di 1889.88. Oke, di sini. Profitnya di mana? Profitnya yang terdekat dari situ yang ada penolakannya atau 100 pip ya sudah. Perhatikan di sebelah kiri ada penolakan. Sebenarnya di sebelah kiri penolakan. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Saya kasih warna yang berbeda biar nanti membedakan. Saya kasih warna kuning. Kemudian yang bawah saya kasih warna ya lebih gelap. Oke. Yang pertama ini kira-kira ditembus apa enggak? Kalau enggak ditembus berarti yang bawah. Coba perhatikan. Nah, karena yang pertama tadi ini sudah dilewati, makanya targetnya yang bawah ini. Yang di sini. Nah, di sini targetnya di sini. TP kalau kita menggunakan agak panjang, tapi sekali lagi kalau kita menggunakan pengen lebih cepat ya target kita berapa, close manual boleh. Tapi tidak salah, tidak ada salahnya kalau kita naruh angka juga ya, naruh angka untuk perlindungan ketika kita tidak bisa close secara manual. Oke, kita taruh TP-nya di sini. Ternyata begitu pertama dia turun tidak bisa tersentuh TP-nya, kemudian naik tetapi juga tidak tersentuh stop loss kita di atas, masih bergerak 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam baru kesentuh. Jadi 4 jam kena sentuh ini TP kita, tetap kita profit walaupun misalnya kita close manual di sini ya, kita close manual di sini berapa dapatnya ya sama 173. Ini kalau target cuma 10 pip tadi ya atau 100 pip kena sudah. Jadi candle berikutnya kita juga sudah. Itu caranya Bu. Jadi biar semuanya terbuka, apapun yang kita lakukan tetap selalu dipertimbangkan resikonya sehingga tidak pengaruh mau naik maupun turun. Kalau sudah disiapkan semuanya tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan. Yang penting endingnya tetap bisa profit. Ya kira-kira seperti itu Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi, monggo silahkan biar nanti mencobanya lebih maksimal. Yang terpenting ada gambaran, ada rambu-rambu yang sudah kita pegang sehingga yang kita lakukan itu betul-betul bukan ngawur, bukan asal-asalan tetapi ada dasarnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi Bu. Belum ada Pak. Oke ya. Kalau belum ada nanti banyak mencoba dulu, tetap perhatikan satu yang tadi kita sampaikan, lotnya biasakan yang terukur dan stabil di situ, kemudian batasi kerugian jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, ambil support resisten yang terdekat ya, jaraknya kira-kira sekitar 400 sampai 800 ya, di antara yang paling dekat ya 400 500. Mana yang mendekati support atau resistennya. Kemudian cara membaca juga begitu. Cara membaca, perhatikan kalau masih kondisinya tidak jelas, kondisinya tidak menentu dan sulit untuk kita lakukan analisa itu, tidak menemukan sesuai kriteria kita, lebih baik kita menunggu peluang selanjutnya. Kalaupun tidak ketemu, nanti selanjutnya. 1 hari pasti ada. Ya, meskipun 1-2 kali yang pasti ada. Kalau misalkan 1 hari tidak tercapai, bagaimana target kita? Ya, namanya target itu tidak selalu harus tercapai, Bu. Kondisinya bagaimana? Kalau tidak memungkinkan, jangan memaksa, apalagi sideways begini. Jangan memaksa untuk kita entry pada posisi, pada kondisi-kondisi yang tidak bersahabat, karena pasti akan nanti kena floating panjang. Kalau udah floating panjang, maka beban pikiran jadi berat. Kita mau masak, mau makan, mau apapun sudah, pasti nanti ada beban yang ada di kepala kita. Nah, saya berharap trading kita menjadi trading sehat itu ketika sudah profit, ketika rugi pun sudah kita pertimbangkan semuanya, sudah kita antisipasi dengan baik, dan simulasinya sudah kita siapkan, sehingga tidak penting apakah yang kita lakukan buy sell itu nanti harus sesuai dengan analisa kita atau tidak, karena semuanya sudah kita antisipasi.
Terima kasih untuk waktunya Ibu untuk pagi hari ini. Nanti perbanyak latihan. Kalau kurang jelas nanti bisa konsultasi, bisa komunikasi via chat, atau misalkan ada keraguan nanti bisa disampaikan nanti. Biar nanti kita ada diskusi di sana. Terima kasih Bu waktunya untuk kelas pagi hari ini. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Nanti kita sampaikan linknya, dan Iya, kalau ada kesulitan nanti jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih, selamat iya. pagi dan sampai ketemu besok Bu.